Ya, kembali lagi bersama saya Dewi Kumala di Speak After Lunch dan kita masih membahas mengenai tema kita hari ini, Merdeka Belajar di Tengah Pandemi, dan masih bersama dengan Mas Menteri. Ya, Mas Menteri, ini kan terkait mengenai yang cukup fenomenal ya, yakni adalah salah satu kebijakan Merdeka Belajar, di mana Mas Menteri ini meniadakan adanya UN atau ujian nasional dan menggantinya dengan assessment nasional atau AN. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa itu AN dan mungkin juga bisa dijelaskan tujuan akhirnya dilakukan AN ini seperti apa, Mas Menteri? Ya, mungkin yang penting itu adalah menyadari bahwa suatu asesmen yang tingkatnya nasional harusnya digunakan sebagai informasi dan pemetaan mutu yang bisa digunakan masing-masing sekolah dan masing-masing Pemda untuk meningkatkan kemampuannya. Ya, harusnya tes itu tidak berdampak kepada individu siswa atau guru. Ya, tes nasional yang hanya diduduki murid sekali dalam setahun itu harusnya tidak berdampak kepada masa depan muridnya, karena itu tidak masuk akal. Bagaimana kita bisa mengetahui kualitas seorang individu hanya dengan suatu tes? Jadi yang pertama yang penting adalah dengan adanya asesmen nasional ini, kelulusan siswa tidak ada hubungannya dengan AN, tidak menjadi dasar untuk masuk sekolah lagi, ya, karena sekarang udah ada sistem zonasi. Tidak ada dampak buruk ataupun dampak baiknya dari sisi keuangan atau apa kepada sekolahnya saat ini. Jadinya ini adalah suatu potret. Dan potret itu yang memberikan informasi kepada kepala sekolah dan kepada guru-guru mengenai apa yang harus dia tingkatkan. Perubahannya sangat berubah dari UN. UN itu adalah suatu tes yang diselenggarakan per mata pelajaran. Jadi sangat penting bahwa para murid-murid itu bisa mempelajari untuk persiapkan untuk UN. Ya, karena ada informasinya. Zaman sebelum ini semua orang tua mengeluarkan uang untuk membimbelkan anaknya agar nilai UN-nya tinggi. AN itu sama sekali berbeda. AN itu tidak berdasarkan informasi, tapi numerasi dan literasi. Jadi tidak bisa dibimbelkan, tidak perlu dibimbelkan. Itu cuma potret kemampuan bernalar kritis, kemampuan logika daripada dan kemampuan literasi daripada murid-murid tersebut. Ya, dan berarti itu sangat berbeda. Dan pertama kalinya kita punya asesmen nasional yang formatnya dan standarnya itu tak setara dengan internasional. Kita suka kaget kenapa ranking Indonesia di dunia sangat rendah. Karena kita juga tidak menggunakan ukuran yang sama seperti numerasi dan literasi, namanya tes PISA global dunia. Sekarang kita nyambung pertama kalinya untuk mengetahui di mana kita dan di setiap sekolah di mana mereka. Di luar itu ditambah ada namanya survei karakter dan lingkungan belajar. Gurunya juga disurvei dan nilai-nilai Pancasila daripada murid-murid juga disurvei. Kita ingin mengetahui apa pola pemikiran murid-murid kita, nilai-nilai Pancasila kita dijunjung tinggi apa tidak, sehingga pendidikan karakter anak-anak itu juga bisa menjadi informasi dan masukan untuk kepala sekolahnya. Bahwa, Anda di tingkat perundungan terjadi atau intoleransi terjadi, atau mungkin kekerasan seksual, atau mungkin lingkungan yang tidak aman bagi murid-muridnya. Ini harus menjadi masukan bagi kepala sekolah dan guru-gurunya untuk memperbaiki dirinya. Mas Menteri, ini terkait mengenai salah satu harapan Presiden dalam membangun SDM kita adalah mengenai penguatan pendidikan vokasi. Nah, Mas Menteri membentuk satu Direktorat Jenderal baru yang khusus mengurusi pendidikan vokasi. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana perkembangan link and match antara pendidikan vokasi dengan industri saat ini, dan juga mungkin terkait mengenai target dalam jangka dekat dan juga jangka panjang apa yang ingin dicapai? Ya. Jadinya Direktorat Jenderal baru kita ini yang khusus menangani pendidikan vokasi, menangani baik pendidikan tinggi vokasi dan juga SMK kita, ya. Dan kita ada berbagai macam program terobosan yang baru. Untuk SMK kita membuat program pusat keunggulan, ya, dengan target 900 SMK di tahun ini, tahun 2021. 900 SMK ini diharapkan akan menjadi mentor untuk SMK-SMK lain yang di dalam bidangnya nantinya. Jadi kita benar-benar mengarahkan banyak sekali sumber daya kita untuk memastikan bahwa keterlibatan industri itu sangat dalam. Dari kurikulumnya, siapa yang ngajar, berapa kali berinteraksi, apakah ada teaching factory di situ. Jadinya kita melihat SMK itu bukan hanya sebagai unit pendidikan, tapi juga suatu unit bisnis layanan di mana yang bisa melatih anak-anak tersebut yang terkoneksi langsung dengan industri, dan harus sampai ada
perjanjian kerja dan lain-lain, sampai harus ada magang. Kita ada kebijakan bahwa magang itu harus menjadi mandatory, kebijakan bahwa ada kontrak penyerapan dari industri di semua SMKPK ini. Di luar itu kita juga menyediakan berbagai macam program. Kita ingin memperbesar jumlah D3 yang menjadi D4 karena banyak sekali ini untuk perguruan tinggi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mau lebih banyak pengalaman anak-anak mereka di tingkat tekniknya. Jadinya kita adakan berbagai macam bantuan dan dukungan untuk D3 berkembang menjadi D4. Dan kita juga menciptakan suatu jembatan antara SMK dan juga universitas vokasi dengan program SMK D2 jalur cepat, di mana mereka akan menghemat 1 semester. Pada saat mereka SMK melakukannya, mereka menghemat 1 semester dan dapat bonus itu pada saat mereka pindah ke universitas vokasi, ya, dengan 50 prodi dan juga ratusan SMK. Jadi ini adalah beberapa kolaborasi yang sangat penting. Satu hal lagi yang luar biasa pentingnya adalah platform Kedireka untuk semua perguruan tinggi, bukan hanya perguruan tinggi vokasi, untuk menyambungkan suatu permasalahan di dalam dunia industri dengan kemampuan di pendidikan tinggi kita untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dan ini menjadi salah satu skema insentif tersukses di sejarah Indonesia, di mana kita sangat sulit sebelumnya menarik industri untuk berpartisipasi dalam pendidikan vokasi, dalam riset dan inovasi. Tapi dengan platform Kedireka terbukti itu sangat laris program kita dengan matching fund, di mana kalau Rp1 dikeluarkan industri akan di-matching oleh kita Rp1. Dan ini menarik hampir 1.000 lebih proyek yang terjadi dalam waktu hanya beberapa bulan. Dan ini akan kita kencangkan terus karena ini sangat mendukung pendidikan vokasi di universitas-universitas kita. Wah, ini menarik sekali ya Mas Menteri ya. Ini kan karena seperti kita bisa mencocokkan gitu antara keahlian yang memang dibutuhkan dari market atau dari pasar dan juga industri terhadap SDM yang dihasilkan atau output dari pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia. Mas Menteri, kita akan jeda sejenak. Ya pemirsa, perbincangan kita bersama dengan Bapak Menteri Pendidikan akan segera kita lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Speak After Lunch.